Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, diajar, ditegur. Sudah barang tentu Bapak Ibu, setiap kita harus ada kerelaan. Jangan kita mengeraskan hati kita. Sebab firman Tuhan itu adalah kabar baik yang berkuasa, yang menguasai hidup kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang ditentang Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang ditentang Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi saya berkhotbah, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kekal, Bapa surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau pada hari ini kembali kami mendengar firman-Mu, kembali boleh diajar dengan kehendak-Mu, dipimpin oleh kuasa-Mu, yang untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada hari ini kita berbicara mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan yang ditentang oleh Tuhan. Apa itu kebiasaan Bapak Ibu? Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan sehari-hari, yang akhirnya mengikat diri kita untuk sampai bisa selama-lamanya. Saya ulang, kebiasaan itu adalah kejadian perilaku sehari-hari yang kita lakukan, yang mengikat diri kita untuk bisa sampai selama-lamanya. Nah, dalam hal kebiasaan ini Bapak Ibu, kita perlu kewaspadaan dan hati-hati. Karena bisa jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut Tuhan tidak suka. Kebiasaan-kebiasaan tersebut ditentang oleh Tuhan. Hati-hati dalam hal ini. Bahkan dalam ilmu jiwa Bapak Ibu dikatakan, bila kita melakukan sehari-hari selama 21 hari perilaku kita dalam hal yang sama, itu memunculkan kebiasaan. Jadi sudah sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa merasuk jiwa kita tanpa disertai kesadaran. Artinya bisa terjadi di bawah alam sadar. Misalnya, seorang wanita yang biasanya setiap hari itu ngomongin orang. Terus kemudian kebiasaannya itu mengomongi orang. Nah, pada saat dia tidak omongin orang, Bapak Ibu, rasanya dia tidak nyaman. Rasanya dia gelisah. Karena secara susunan sarafnya, ngomongin orang itu sudah terbiasa. Nah, apakah kebiasaan ini kebiasaan baik? Sudah barang tentu kebiasaan buruk yang Tuhan tidak suka. Kalau dilanjutkan, engkau akan berlawanan dengan Tuhan. Nah, ini perlu kita hati-hati Bapak Ibu dalam kebiasaan ini. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, adat istiadat, itu bisa merasuk manusianya. Apalagi dibumbu-bumbui, kalau kau tidak melakukan itu, engkau akan dihukum. Tetapi kalau engkau melakukan, engkau akan diberkati. Ya, sudah bertentu. Enggak berpikir panjang, diikuti saja. Padahal itu ditentang oleh Tuhan. Nah, untuk lebih jauhnya Bapak Ibu, ada beberapa hal, saudaraku, yang akan kita bicara mengenai kebiasaan apa yang ditentang Tuhan. Yang pertama, kebiasaan liturgi yang ditentang Tuhan. Liturgi itu adalah, saudaraku, sebuah nilai seremoni atau sebuah nilai praktik dalam keagamaan dari A sampai Z. Jadi setiap agama itu ada liturginya.
Dilakukan sampai A sampai Z. Terus dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan bisa jadi, saudaraku, dalam hal ini menghilangkan makna kuasanya, makna untuk menghormati Tuhannya. Sehingga karena terbiasa dilakukan, terbiasa saja seperti itu. Bahkan ada orang, Bapak Ibu, pusing kepalanya kalau tidak ke gereja. Bukannya dia takut Tuhan, Bapak Ibu. Karena terbiasa melakukan liturgi itu membuat ketagihan. Padahal ini sepertinya kebiasaan baik. Ya kan? Tetapi di sini oleh karena dilakukan hanya sebatas kebiasaan, dan akhirnya menghilangkan makna yang sebenarnya akan nilai liturgi tersebut. Sudah barang tentu berlawanan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, perlu kita hati-hati dalam hal ini. Ada orang kebiasaan ke gerejanya rajin, tapi kebiasaan berbuat dosanya juga rajin, Bapak Ibu. Nah, apakah ini dibenarkan oleh Tuhan? Tidak bisa, saudaraku. Nah, yang pertama, ikatan kebiasaan liturgis. Saya ambil dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 31. Demikian firman Tuhan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lainnya mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu, waktu itu jemaat itu, saudaraku, melakukan kebiasaan liturgi. Liturgi di sini adalah soal perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Menyatunya tubuh dan darah Tuhan atas setiap kita, itu sudah barang tentu membuat kita itu, Bapak Ibu, menyadari. Sehingga tidak bisa mempermainkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian hidup kita harus kudus, harus benar. Tetapi di sini Bapak Ibu, jemaat waktu itu karena sudah terbiasa melakukan perjamuan kudus,
Iya kan? Jadi perjamuan kudus itu kehilangan makna yang sebenarnya. Perjamuan kudus itu dicampakkan begitu saja. Jadi tubuh dan darah Tuhan begitu saja disia-siakan. Mereka tidak hidup di dalam tubuh dan darah Tuhan. Mereka tidak hidup karena tubuh dan darah Tuhan. Mereka hidup karena nilai-nilai perlambang. Jadi mereka anggap itu hanya lambang, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya hidup mereka tetap aja bikin dosa. Bahkan terang-terangan di dalam gereja mereka berani untuk berkelompok. Menghinakan satu sama lain. Tidak seperti saudara seiman. Mereka saling mengecilkan, saling mengucilkan, saling mengerdilkan. Yang lapar mereka biarkan lapar. Yang kekenyangan dibiarkan kekenyangan. Sehingga mereka kenyang dan mabuk, saudaraku. Sehingga nilai-nilai kesucian tubuh darah Tuhan tidak diindahkan. Ini mengerikan sekali, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen melakukan nilai-nilai tersebut. Perjamuan kudus bahkan bisa setiap hari. Tapi ingat juga, saudaraku, kita bisa saksikan mereka setiap hari juga bikin dosa. Jadi perjamuan kudus itu dianggap perlambang, simbol, dianggap seremoni. Tidak taruh hormat dengan tubuh dan darah Tuhan, tidak menaruh hormat akan pengorbanan Tuhan. Dianggap pengorbanan Tuhan itu main-main, Bapak Ibu. Dianggap pengorbanan Tuhan itu hanya dongeng. Dianggap pengorbanan Tuhan itu, saudaraku, tidak mendatangkan nilai kuasa apa-apa. Itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah berlangsung lama. Jadi mereka melakukan perjamuan kudus hanya sebagai pemantas di sebuah gereja. Iya dong. Kalau sebuah gereja tidak melakukan perjamuan kudus, itu pasti dibilang sesat. Mereka hanya sebatas itu. Makanya mereka tetap melakukan perjamuan kudus, tapi tidak serius. Tidak benar-benar serius untuk dalam pengorbanan Tuhan. Saudara ingat baik, banyak orang Kristen melakukan perjamuan kudus, juga melakukan dosa yang tidak pernah berhenti. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang ditentang oleh Tuhan. Makanya di antara kamu banyak ya kan, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Perjamuan kudus kalau dilakukan bermain-main, Bapak Ibu, kita bisa mendatangkan kutuk. Bukan mendatangkan berkat, Bapak Ibu. Mulai saat ini, setiap kita yang melakukan perjamuan kudus, jangan bilang lambang. Itu tubuh dan darah Tuhan. Yang menyatu dengan tubuh dan darah kita. Yang bertanda bahwa kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Tubuh dan darahnya, saudaraku, telah menebus dosa-dosa kita. Camkan ini baik-baik, saudaraku. Jangan main-main dengan perjamuan kudus. Hanya dipandang sebagai nilai liturgika. Dan pada akhirnya, saudaraku, seiringan atau beririsan dengan sepulang gereja habis melakukan perjamuan kudus, dan beririsan pula melakukan nilai kenajisan dan kejahatan. Bahkan tidak seperti ditegur, diajar atas pengorbanan Tuhan. Saudaraku, ini nilai-nilai berbahaya bagi engkau berhubungan dengan Tuhan, bagi hubunganmu dengan Tuhan. Sangat berbahaya kalau perjamuan kudus hanya dibakal seperti liturgika yang terbiasa kita lakukan tanpa makna. Ingat baik, saat kita melakukan perjamuan kudus, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, kita layak menjadi warga sorga di dalam perjamuan kudus itu. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh dan bahkan mendatangkan berkat yang di dalam kekekalan. Makanya kebiasaan-kebiasaan liturgika banyak terjadi, Bapak Ibu. Iya kan, jadi ke gereja itu sebagai nilai apa ya? Semacam nilai main-main, saudaraku. Iya kan, pemantas saja agar tidak dibilang orang ateis. Saudara, tidak bisa demikian. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, saudaraku. Jadi setiap kita dalam melakukan perjamuan kudus, itu tubuh dan darah Tuhan yang menyatu atas diri kita. Dengan demikian ada kepantasan di dalam diri kita dalam perilaku. Ada kepantasan dalam akal budi. Ada kepantasan dalam moral. Ya kan? Bukan sebaliknya amoral yang membuat kita tetap bejat, tetapi tetap melakukan perjamuan kudus. Mau diapakan tubuh dan darah Tuhan olehmu?
Mau main-main, tunggu tanggal mainnya. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Hati-hati, saudaraku. Jadi di sini kita perlu hati-hati dalam melakukan liturgi. Setiap kita harus serius. Kita harus serius karena Tuhan ini serius menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Dia serius disalib, Bapak Ibu, tidak main-main, bukan sandiwara, nyata, real. Itu iman kita, itu percaya kita yang membuat kita hidup kekal selama-lamanya. Adapun yang kedua, saudaraku, yang kedua, ikatan kebiasaan agamawi. Ikatan kebiasaan agamawi. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua adalah ikatan agamawi. Saudara, barang tentu agama adalah kita bertuhan. Kita berseru Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Bahkan melakukan nilai-nilai mujizat atas nama Tuhan. Bernubuat atas nama Tuhan. Mengusir setan atas nama Tuhan. Tetapi saudaraku, mengapa Tuhan mengatakan, waktu itu aku akan berterus terang kepadamu, enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, banyak kondisi orang Kristen demikian keadaannya. Mereka itu hanya ikatan keagamaan, agamawi. Berseru kepada Tuhannya, Bapak Ibu, begitu kencengnya, begitu intensnya. Tetapi melakukan dosanya juga sama, saudaraku. Jadi, saudaraku, begitu bangganya dengan Tuhannya, tapi juga begitu bangga dengan perbuatan-perbuatan nistanya. Perbuatan-perbuatan najisnya. Ini, saudaraku, yang Tuhan tidak suka. Itu di mata Tuhan adalah nilai kejahatan, Bapak Ibu. Nilai kejahatan tetap nilai kejahatan sampai kapanpun di hadapan Tuhan. Di sini jangan sampai kita berperilaku kompromi. Mentang-mentang kita sudah bisa mengusir setan demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Kita dianggap orang istimewa, kebal atas hukuman Tuhan. Oh, tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa, justru itulah yang membuat engkau celaka. Justru itulah yang membuat engkau itu, saudaraku, menista nama Tuhan. Saudaraku, ukuran kita menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat demi nama Yesus, bukan itu ukurannya. Kalau di balik itu, di samping itu, saudaraku, beririsan dengan itu, kita berbuat kejahatan. Jangan bangga dengan kondisi seperti itu. Iya kan, saudaraku? Maka Tuhan tidak mau namanya disebut sembarangan. Tuhan tidak mau namanya dinista dengan perbuatan-perbuatan buruk kita, dengan perbuatan-perbuatan bejat kita, dengan perbuatan-perbuatan najis kita. Hati-hati. Jikalau di mulut kita, di dalam nama Yesus, dan ada seruan kepada nama Yesus, di perbuatan juga bertanda seperti itu, Bapak Ibu. Kita seringkali, Bapak Ibu, di mulut itu ada bertuhan, tetapi kelakuan ada berhantu. Wah, ini kacau, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Sama aja mengejek-ejek nilai Tuhan. Menginjak-injak nama Tuhan. Menghina nama Tuhan. Ini seru ikatan kebiasaan yang ditentang oleh Tuhan hanya sebatas agamawi. Saudaraku, saya membaca ayat ini ngeri loh, saudaraku. Ngeri, saudaraku. Sebab ini pekerjaan hamba Tuhan. Pekerjaan pendeta, saudaraku. Bukankah saya menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus? Bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Ya, saudaraku, ngeri loh. Ya kan? Kalau kita tidak menjaga perilaku kita sebagai orang yang bertanggung jawab,
atas apa yang kita ucapkan, itu kita adalah saksi palsu. Itu kita adalah nabi palsu. Bertolak belakang ucapan dengan perbuatan. Nah, pantas Tuhan mengatakan, "Hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Saudaraku, kalau Tuhan tidak mengenal kita, padahal kita sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, itu ironis sekali Bapak Ibu. Itu ironis sekali. Ya kan? Seringkali saudaraku kita merasa begitu luar biasanya. Kita merasa begitu hebatnya mengenal Tuhan. Masalahnya, Tuhan mengenal kita atau tidak? Pertanyaan besar di hari ini, Tuhan mengenal kamu atau tidak? Dari mana bertanda Tuhan mengenal kamu dan mengenal kita? Dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan berkenan. Dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak tentang. Iya kan? Ingat baik Bapak Ibu. Kita boleh mengatakan, saya mengenal Tuhan. Tapi kamu dikenal Tuhan atau tidak? Ini persoalannya, saudara. Kalau kita tidak dikenal Tuhan, kita mengatakan boleh mengenal Tuhan, itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Iya kan? Tuhan mengenal domba-dombanya. Tuhan mengenal domba-dombanya. Ingat baik, kita adalah domba-domba Tuhan. Gembala kita adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Iya kan? Makanya kebiasaan-kebiasaan agamawi perlu benar-benar diteliti, dikoreksi. Setiap kita yang mulutnya lemes, yang mulutnya begitu mudah mengeluarkan nama Tuhan Yesus, berucap nama Tuhan Yesus, tetapi begitu mudah juga berbuat jahat, berbuat najis. Hati-hati. Ini ancaman, firman ini ancaman bagi dirimu, bagi orang-orang yang sebatas nilai agamawi. Tuhan tidak mau digitukan, karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit. Hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah orang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang kekal, yang selama-lamanya, pencipta langit dan bumi. Hati-hati dengan nilai-nilai kebiasaan agamawimu. Iya kan saudaraku? Jangan main-main dengan nama Tuhan. Kau sebut sembarangan, sementara engkau tidak berperilaku seperti engkau bertuhan. Mengerikan sekali akan nilai hidupmu kelak. Firman Tuhan pada hari ini menegur setiap kita, agar kita benar-benar introspeksi Bapak Ibu. Setiap di dalam mulut kita menyebut nama Yesus, ada perbuatan yang Tuhan berkenan. Ada perbuatan yang Tuhan itu suka. Mulai saat ini berubahlah dan bertobat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, kebiasaan, ikatan kebiasaan keduniawian. Ikatan kebiasaan duniawi. Ini yang Tuhan tentang juga. Imamat 18 ayat 1 sampai 5. Imamat 18 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut